Aku mau kamu nikah sama aku. Apa? Nikah? Iya, nikah. Tapi kamu tenang aja. Ini cuma nikah palsu kok. Berlaku 1 tahun. Tugas kamu cukup gampang. Kamu cukup kerja sama-sama aku. Pura-pura jadi suami istri. Bapak dan Ibu yang terhormat, selamat datang di penerbangan internasional dari Eropa Timur menuju Andorra. Penerbangan ini dilengkapi oleh koneksi internet yang dapat digunakan selama penerbangan. Selamat menikmati penerbangan ini. Terima kasih. Penguasa, hari ini Dina Larasati resmi menyelesaikan program doktornya. Sesuai instruksi Anda, saya sudah mengatur Winata Group, perusahaan terbesar di Andorra, untuk memberikan penawaran sebagai direktur pemasaran dengan gaji 30 miliar per tahun. Hari ini akan dilakukan penandatanganan dan penyambutannya. Begitu Anda mendarat, Anda bisa langsung menuju lokasi. Baik, terima kasih atas kerja keras kamu. Penguasa, kabar Garuda Hitam aktif kembali di Indonesia sudah menyebar. Direktur Utama Winata Group, Angela Winata, sejak lama ingin mendapatkan investasi strategis dari Garuda Hitam. Bagaimana keputusan Anda? Kirimkan saja datanya kepadaku. Siap. Bagas Mahendra itu manusia brengsek. Aku mending nikah sama orang gila daripada nikah sama dia. Bu Direktur, keluarga Mahendra itu adalah keluarga bisnis terkuat di tingkat provinsi. Kakak Mahendra juga pernah punya hubungan dekat dengan Garuda Hitam. Di seluruh provinsi ini, hampir tidak ada yang bisa menentangnya. Akan sulit bagi ibu untuk menolaknya. Ya, terus solusinya kayak gimana? Solusinya dengan mendorong aku ke neraka kehidupan. Iya. Bu Direktur, jika Anda bisa mendapatkan investasi dari Garuda Hitam lebih dulu, atau Anda bisa menikah lebih dulu, mungkin Anda bisa aman. Karena jika pernikahan sudah terjadi, Nyonya Ratna tidak bisa membatalkannya. Nikah? Nikah duluan maksudnya? Nama kamu siapa? Satria. Satria Wijaya. Usia? 25. Pendidikan? Aku cuma tamatan SMP. Berhubung situasinya mendesak. Tapi dia boleh juga. Kenalin, aku Angela Winata. Usia 24 tahun, putri dari keluarga Winata di Andorra. Aku juga direktur utama keluarga Winata. Pastinya aku punya mobil dan rumah. Gaji tahunan sekitar 10 miliar rupiah. Aku mau kamu nikah sama aku. Apa? Nikah? Iya, nikah. Aku mau kamu nikah sama aku. Apa? Nikah? Iya, nikah. Tapi kamu tenang aja. Ini cuma nikah palsu kok. Berlaku 1 tahun. Tugas kamu cukup gampang. Kamu cukup kerja sama-sama aku. Pura-pura jadi suami istri. Pernikahan palsu? Tapi maaf, aku nggak bisa. Why? Uangnya kurang. Aku udah punya tunangan. Dan niat balik aku ke Indonesia ini, aku ingin menikah dengan dia. Sorry, aku terlalu gegabah. Menurutku, kamu nggak perlu seputus asa ini. Winata Group itu punya potensi yang sangat besar dan berkembang dengan baik juga kan. Garuda Hitam sebenarnya sangat ingin berinvestasi. Hanya saja proposal kamu ini, ya, kurang berani. Maksudnya?
Kamu itu cuma buruh ilegal di luar negeri. Berani-berani ngomong kayak gitu sama aku. Yap, benar. Lihat di sini. Jumlah investasi yang kamu ajuin itu cuma 100 miliar. Minimal 100 triliun. Ih, Nah, itu baru masuk akal. apaan sih? Berani-beraninya kamu ganti proposal aku, seenak jidat kamu. Kamu tau gak? Kamu tuh gak cuma ngancurin rencana aku. Kamu juga ngancurin hidup aku. Aja. Maaf, Aku bunuh ya kamu. maaf. Aku Ih, nggak sengaja. Ini Maaf, nggak salah, Pak. Bapak Ibu, ada yang bisa saya bantu? Nggak apa-apa, Kak. Nggak apa-apa. Aku baru aja bantuin beliau buat dapetin investasi ratusan triliun. Makanya saking bahagianya, dia nggak bisa menahan emosi gini. Iya, Aku bahagia. ya kan? Tuh, saking bahagianya, Kak. Dia sampai speechless begini. Ya kan? Baiklah kalau begitu, selamat menikmati penerbangan kami ya. Terima kasih. Sih. Tenang saja, Nona. Ini nggak salah kok. Percaya padaku. Kamu lagi bercanda. Hari ini, kamu gak cuma ngerusak rencana aku. Tapi kamu juga kurang ajar sama aku. Lihat aja. Nanti kalau aku udah sampai di Andara, aku akan cari kamu. Aku akan ingat-ingat wajah kamu. Urusan kita belum selesai. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Susah ya emang jadi orang baik. Terima kasih. Udah dibantuin buat dapetin investasi ratusan triliun. Bilang terima kasih aja, Kak. Emang gak ada sopan ya orang tua sekarang. Tapi gak apa-apa. Dina aku pasti beda. Dia ngeliat aku pasti bakal terkejut dan juga senang. Dina anakku, kamu luar biasa sekali sayang. Winata Group adalah perusahaan nomor 1 paling terbesar di kota Andara. Dan kamu bayangin, kamu disambut semegah ini. Bisa bayangin kan perasaan nenek moyang kamu pasti tersenyum bahagia di alam lain sana, ya kan? Ma, ini baru permulaan aja. Targetku untuk menjadi presiden Winata Group. Seperti Angela Winata. Sayang sekali, dia jarang muncul di depan umum. Semoga hari ini adalah hari keberuntungan aku. Dan aku bisa bertemu dia. Harus dong. Anak mama pasti bisa. Ya. Setelah bertahun-tahun aku mendukungnya dari belakang, akhirnya Dina resmi jadi dokter dan masuk Winata Group. Dan tepat pada hari ini, aku akan mengatakan tentang diriku. Ya, tentang siapa aku sebenarnya. Hidup bahagia kami akhirnya akan segera dimulai. Hai Din. Satria? Bukannya dia di luar negeri? Ngapain dia kesini? Hah? Sudah, Din, kita udah lama banget gak ketemu. Aku kangen banget sama kamu, Din. Oh iya, Din, ini aku beliin bunga. Ini bunga khusus buat kamu. Satria, kok kamu tiba-tiba pulang? Ya, emangnya kenapa? Hari ini kan kamu resmi masuk Winata Group. Ya aku sengaja pulang untuk merayakan capaian kamu. Merayakan? Merayakan apa? Kamu datang ke sini tahu kan kalau anak saya lolos jadi dokter? Hah? Lolos dan kemudian direkrut oleh Winata Group, perusahaan nomor 1 di kota Andara. Karena kamu mau apa? Mau numpang hidup dan makan gaji anak saya, ya? Ibu kok ngomong gitu sih? Aku kan kesini cuma... Jangan panggil saya ibu, diam kamu! Satria,
Karena kamu udah di sini, aku mau putus. Apa? Putus? Kamu pasti bercanda kan, Din? Aku nggak bercanda. Aku udah lama mau putus. Kenapa? Kenapa putus, Din? Aku kan sekarang udah di sini. Kita bisa hidup bersama. Kenapa harus putus, Dina? Karena kamu memang gak pantas buat anak saya. Anak saya adalah lulusan dokter. Dan sekarang direkrut oleh Winata Group yang merupakan perusahaan terbesar di kota Andara. Sedangkan kamu, coba lihat. Bukan siapa-siapa, bukan sarjana, gak punya uang. Bahkan kamu kerja di, mana itu, di luar negeri jadi apa? Pekerja ilegal. Kok bisa ya kamu kepedean gitu? Hah? Mau sok-sokan ngejar anak saya? Ya nggak bisa. Satria, apa yang dikatakan ibu aku itu nggak salah. Jarak antara kita udah terlalu jauh. Kita beda level, beda kasta. Jangan karena kamu udah resmi masuk Winata Group, kamu merasa paling hebat. Bagiku, Winata Group, ya ini, Winata Group ini, hanya seperti semut, gak ada artinya. Udah gila kamu, hah? Udah gila? Kamu itu cuma pekerja ilegal miskin yang bekerja di luar negeri. Dan sekarang kamu berani merendahkan Winata Group, perusahaan terbesar di kota ini, hah? Kamu pikir kamu siapa? Hah? Siapa kamu? Asal kamu tahu ya, Dina, kamu bisa direkrut khusus oleh Winata Group itu oleh perkataanku ini. Kamu. Halo? Apa? Baik. Baik, saya mengerti. Terima kasih. Direktur, ada kabar besar. Kabar yang luar biasa. Ada apa? Tenang dulu kali. Direktur, Garuda Hitam setuju investasi ke Winata Group. Dan nilainya sebesar 100 triliun rupiah. Kamu serius? 100% benar. Dan ini kali pertama Garuda Hitam investasi kembali setelah beroperasi di Indonesia. Dan langsung 100 triliun rupiah. Direktur, ini berarti posisi Anda benar-benar naik ke puncak. Omong laki-laki itu ada benarnya juga. Siapa dia sebenarnya? Wulan, saya minta tolong sama kamu. Tolong carikan seseorang. Kerahkan semua cara, yang penting dia diketemukan. Siapa, Direktur? Namanya Satria Wijaya. Satria Wijaya. Tapi Direktur ingin bertemu dengannya untuk apa? Nikah sama dia? Hah? Nikah? Iya. Laki-laki yang bisa menebak pergerakan Garuda Hitam secara tepat. Laki-laki ajaib itu tidak akan pernah aku lepaskan. Udah gila kamu ya? Hah? Dari tadi kamu terus saja merendahkan Winata Group. Lebih baik sekarang kamu pergi. Pergi sana. Satria, aku tahu kamu nggak rela putus sama aku. Karena selama ini yang udah biayain hidup aku, hidup ibu aku, itu kamu. Gini aja, setelah aku gajian, aku akan balikin semua uang yang pernah kamu kasih ke aku. Dina, apa kamu tahu? Kepedulianku sama ini, itu bukan cuma tentang uang. 1 miliar. Cukup? $2 miliar. Dina, 3 miliar. Itu batas terakhir aku. Udahlah Satria. Jangan jadi orang yang nggak tahu diri kayak begitu. Nggak usah munafik kamu. 3 miliar itu uang yang besar. Belum tentu loh kamu bisa dapetin uang 3 miliar seumur hidup kamu. wow, 3 miliar ya? Wow,
uang yang sangat besar sekali, bukan? Kamu tahu kalau jumlahnya besar? Kamu sekarang keluar. Dasar sampah gak berguna, sekarang pergi dari sini. Jangan ganggu anak aku lagi. Ngerti kamu? Dina, pisau pertama yang muncul ke daratan akan menebas orang yang paling dicintai. Kamu benar-benar ingin melakukan itu? Emangnya kenapa? Menebas kamu? Emang kamu siapa? Hah? Dan memangnya juga kenapa? Sekarang lebih baik kamu pergi. Pergi sekarang! Ngerti kamu? Sayang, kamu ingat baik-baik ya. Anakku, status kamu sudah tinggi sekarang. Masa depan kamu juga gemilang. Jadi kamu udah nggak perlu lagi repot-repot buang waktu kamu untuk ngurusin orang seperti dia. Ya? Ferry mana? Udah sampai di mana dia? Kamu bukannya dia mau datang ke acara ini? Hah? Oh, Ferry lagi ada urusan sebentar, Ma. Sebentar lagi dia sampai, Kak. Bagus, bagus. Dengan Winata Group dan bantuan seorang Ferry Gunawan, masa depan kamu akan gemilang, nak. Ya, karena cuman Ferry yang layak dan pantas untuk kamu dapatkan, ya. Bukan laki-laki miskin pecundang seperti ini. Paham? Ferry, siapa dia? Saya kasih tahu kamu biar kamu benar-benar putus asa. Ferry Gunawan adalah tuan muda keluarga dari Gunawan di Andara. Dia muda, kaya, terpandang. Ayahnya eksekutif tertinggi di Winata Group dan kedudukannya itu di bawah dari direktur utama. Hah. Kalau kamu? Kamu ini siapa aku tanya? Satria, sebentar lagi Ferry akan datang. Mending kamu pergi sekarang daripada kamu makin mempermalukan diri kamu sendiri. Oh iya. Satria, aku hanya ingin hidup lebih baik dengan status sosial lebih tinggi. Ferry punya pengaruh dan kekuasaan di sini. Dengan dukungannya, masa depan aku jauh lebih cerah. Jauh lebih terjamin. So ya, aku mempertimbangkannya. Good. Very, very good. Tapi kenapa kamu begitu yakin? Aku nggak bisa ngasih yang lebih layak dibandingkan dia. Siapa tahu nih, aku ke depannya bisa kasih 100 kali lipat, puluhan ribu lipat, bahkan juta-jutaan lipat yang ku kasih lebih baik dibanding dia. Kamu. Hei kamu! Ferry yang udah datang. Sini sayang. Apakah kamu merasa lebih hebat dari saya? Nah, Ferry akhirnya datang. Halo Tante Susanti. Halo. Jadi kamu mantannya Dina? Orang miskin, nggak berpendidikan, kerja ilegal di luar negeri. Iya, Nak Ferry. Ini dia loh, sampah nggak berguna itu yang udah diputusin sama Dina tadi. Ya, ini dia orangnya. Penuh omong kosong. Dan melihatnya aja bikin sial. Oh ya? Kamu tuh sudah putus, tapi belum pergi juga dari sini. Dan kamu bilang kamu merasa lebih hebat daripada saya. Kamu itu benar-benar nggak tahu diri. Yang nggak tahu diri itu saya atau kamu? Perkenalkan, saya Ferry Gunawan. Tuan muda keluarga Gunawan. Papa saya adalah eksekutif puncak Winata Group.
Dan kamu hanyalah orang rendahan yang berani berkata kepada saya nggak tahu diri. Cari mati. Ada apa ini, Ferry? Ribut sekali. Nggak ada apa-apa, Pak Hendra. Orang rendahan ini sudah diputusin sama Dina tapi masih nggak tahu diri. Makanya saya stay di sini sampai dia pergi. Oh. Dokter Dina Larasati, talenta kelas A, yang direkrut langsung oleh Presiden Angela Winata Group. Anak muda, lihat status itu penting. Dengan statusmu yang seperti ini, kau berani bermimpi bersanding dengan Dina Larasati. Bahkan sampai berani datang ke Winata Group. Itu benar-benar tidak tahu diri. Betul sekali. Kalian semua adalah orang-orang hebat di Winata Group. Tolong nilai sendiri. Dia Satria Wijaya, putus sekolah waktu SMA, kerja ilegal di luar negeri, dan setelah diputusin sama anak aku, masih ngejar-ngejar sampai di sini. Coba saya tanya, masihkah pantas disebut laki-laki dan adakah harga dirinya? Dan apakah layak untuk berdiri di samping anak saya? Dokter Dina itu talenta elit berparas cantik. Sampah seperti dia, mana mungkin pantas untuk... Bener. Cowok nggak berguna. Mau hidup enak dari gaji cewek. Udah gila kali. Dengar kan? Dengar sendiri ya? Sadar sekarang. Artinya, perbedaan kamu dan anakku jauh. Ngerti? Satria, cowok boleh nggak punya uang, nggak punya kerjaan, bahkan nggak punya pendidikan. Nggak apa-apa, tapi kamu harus punya harga diri. Kamu udah tahu jelas-jelas status kita ini beda. Jadi apapun yang kamu lakuin, aku nggak akan mau balikan sama kamu. Dina, kamu ngajarin aku tentang ketidaktahudiran. Aku cuma salah pilih orang aja, Dina. Hampir 10 tahun lebih aku berkorban bekerja mati-matian di luar sana. Ternyata yang kubesarkan selama ini hanyalah serigala berbulu domba. Hah? Satria, siapa yang kamu sebut serigala berbulu domba? Hah? Siapa lagi? Siapa lagi? Aku gak tamat sekolah. Buat siapa? Buat kamu. Aku rela kerja banting tulang, kerja keras di luar negeri sana. Karena kalian berdua gak ada biaya untuk mau sekolah kan, Dina? Betul? Dan sekarang kamu sudah masuk ke Winata Group. Kamu pada rata. Satria, aku udah bilang, aku bakal balikin semua uang yang pernah kamu kasih ke aku. Bahkan 3 kali lipat. Terus ngapain kamu masih ngejelek-jelekin aku sekarang? Aku ngejelek-jelekin kamu? Nggak usah mutar balikin fakta. Dina, cukup. Mendingan orang rendahan seperti ini kita usir saja dia keluar. Iya benar nak Ferry. Saya juga udah muak banget lihat dia. Ih, usir aja dia. Keluar! Orang rendahan gak pantas berada di Winata Group. Pergi sana! Keluar! Pergi! Keluar! Tidak pergi! Pergi dari sini. Betul, usir aja dia. Hah. Direktur, kami sudah menemukan Satria Wijaya. Di mana dia? Dia ada di Winata Group, di acara penerimaan Dr. Dina Larasati. Dokter Dina Larasati. Tolong putar balik sekarang. Saya harus ketemu dia. Baik, Bu. Anak muda,
Dokter Dina Larasati bukan cewek yang bisa kamu gangguin seenaknya. Aku kasih kamu satu kesempatan terakhir. Pergi sendiri dari Winata Group atau apa? aku perintahkan satpam buat ngusir kamu. Betul. Usir dia sekarang. Satria, mending kamu pergi sekarang daripada kamu makin membuat Winata Group murka. Membuat Winata Group murka. Dina, apakah kamu ini nggak terlalu berlebihan? Bahkan kalian semua ini tidak ada perwakilan dari Winata Group. Bukan begitu? Satria, kamu benar-benar mau jadi badut ya? Kamu mau buang sisa harga diri kamu? Kalau kamu terus keras kepala, aku nggak akan peduli lagi sama kamu. Simpan kepedulian palsu kamu itu. Aku nggak butuh kamu peduliin. Dan kamu nggak punya hak apa-apa di sini. Pintu di tempat ini terbuka lebar. Aku datang bukan untuk mengemis. Dan kalian tidak punya hak untuk mengusir saya. Yang punya hak penuh mengusir saya di sini itu adalah Angela Winata. Pak, ayo dong lebih cepat lagi. Saya harus segera sampai ke sana loh. Ya, Bu, ya. Siap, Direktur. Ayo cepat. Cepat. Wah, sih. Kurang ajar kamu. Presiden Angela Winata adalah orang yang sangat terhormat. Orang rendahan kayak kamu nggak pantas menyebut namanya. Saya benar-benar heran sama kamu, Satria. Kamu berani nggak sopan kepada Presiden Winata? Asal kamu tahu, papa saya, wakil presiden, nggak berani ngebantah sepatah kata pun kepada beliau. Dan kamu, hari ini benar-benar bodoh. Kamu mencemarkan namanya untuk pamer di depan kita. Tamat kamu hari ini. Angela, mungkin di mata kalian seperti Dewi. Ya, kalian selalu menggabung-gabungkan itu kan? Tapi di mataku dia biasa aja. Dan kalau sampai kalian berani menyentuh saya, kalian dululah yang akan tamat di tangan Angela. Wah, kurang ajar dia. Cari mati kamu. Satria, aku tahu kamu nggak rela putus sama aku. Tapi bukan berarti kamu bisa ngomong sembarangan tentang Presiden Winata. Tadinya aku mau ngasih kamu kerjaan di sini. Entah sebagai satpam atau OB. Tapi sepertinya kamu udah nggak punya kesempatan itu lagi. Satpam. Tugas kebersihan. Iya. Kenapa? Merasa direndahkan? Satpam di sini aja minimal lulusan sarjana. Dan kamu nggak lulus SMA. Seharusnya kamu bersyukur kasih kesempatan kayak gitu. Daripada kamu kerja di luar negeri secara ilegal. Jadi, aku serendah itukah di matamu? Itu kenyataannya. Tapi setelah dengar ucapan kamu tentang Presiden Winata Group, kayaknya kamu nggak punya kesempatan buat kerja di sini.
Dina, kamu gak perlu repot-repot buat cariin aku kerjaan. Soal Winata Group menerima aku atau tidak, kamu bisa tanyain langsung ke Angela Winata. Apakah dia menerima aku atau tidak? Di mana Satria Wijaya? Di ruang acara penerimaan direktur. Situasinya kurang baik. Katanya dia dan Dokter Rina pernah menjalin hubungan. Ibu dan anak itu merendahkan Tuan Satria dan memaksanya untuk pergi. Jadi mereka udah putus? Dina benar-benar bodoh. Ya tapi gak apa-apa. Saya jadi gak perlu repot-repot untuk merebut dia dari siapapun. Kita lihat aja. Apakah dia masih berani untuk menolak ajakan nikah saya? Satria, kamu bener-bener gak ketolong. Kamu pikir apa yang kamu lakuin sekarang ini bisa ngubah apapun? Hah? Menurut Mama ini sudah sangat jelas. Dia datang sengaja ke sini karena dia tahu kamu resmi masuk ke Winata Group. Karena dia tidak bisa menumpang hidup sama kamu, makanya dia mau menghancurkan masa depan kamu. Iya kan? Wah, licik juga kamu ya Satria. Tapi tenang saja, selagi saya masih ada di sini, semua tujuan kamu gak akan bisa tercapai. Benar. Presiden Winata adalah orang yang sangat adil. Apalagi dia yang merekrut Dr. Dina Larasati. Dan juga Ferry adalah anak wakil presiden. Dengan didukung seperti itu, Presiden Winata tidak akan menyulitkan Dr. Dina Larasati. Dengar itu Satria. Trik murahan orang rendahan seperti kamu, di mata orang berkuasa, kamu seperti bahan candaan. Satria, sekarang aku benar-benar ngerti. Kenapa 10 tahun kamu masih jadi pekerja ilegal di luar negeri? Kamu tahu gak? Putus sama kamu adalah keputusan terbaik dalam hidup aku. Keputusan terbaik. Aku takutnya setelah semua kebenaran ini terungkap, kamu sendirilah yang akan berlutut, memohon, dan menyesal dengan keputusanmu yang paling bodoh dalam hidup kamu. Apa? Presiden Winata telah kembali. Hei. Dr. Dina Larasati. Anda ini sangat luar biasa ya. Anda satu-satunya talenta yang direkrut tanpa seleksi terbuka. Presiden Angela Winata terus saja kembali dari luar negeri. Dan akan langsung menuju ke kantor. Sepertinya beliau akan hadir di acara penerimaan Anda hari ini. Apa? Angela Winata bakal datang ke acara aku? Hendra, ini benar? Benar. Ini bukan berita palsu. Astaga Dina, seorang presiden Winata Group memperhatikan kamu sejauh ini. Mama bilang apa nak? Kamu akan terbang dengan tinggi, ya kan? Dan sekarang nasib kita akan berubah ya. Dina, sepertinya sebentar lagi presiden akan tiba di sini. Orang seperti dia, kalau dia masih di sini akan merusak suasana. Jadi, saran aku kamu usir aja dia sekarang. Betul sekali.
acara tempat seperti ini bener-bener lo gak bisa orang sembarangan. Nanti kalau Presiden Winata melihat dia, beliau bisa ngutang, ha? Oke, kamu ngerti. Satria, ini terakhir kalinya aku ngomong sama kamu ya. Untuk pergi sekarang juga. Presiden Winata akan datang ke sini. Kalau kamu pergi sekarang dengan baik-baik, aku janji, aku bakal nambahin kamu uang tambahan 2 miliar. Aku akan tambahkan 2 miliar. Tina, kamu masih mau ngasih uang lagi ke orang ini sebanyak itu? Mah, udah mah. Aku nggak mau Presiden Winata ngelihat dia. Dan first impression Presiden Winata terhadap kita jadi jelek. Uang 2 miliar itu nggak ada apa-apanya. Satria, kamu nggak pernah kan lihat uang sebanyak itu? 5 miliar. Kalau kata aku, kamu terima dan pergi dari sini. Dina. Setiap perkataan yang keluar dari mulut kamu itu selalu tentang sosial dan juga status. Aku takutnya kalau sampai nanti kamu tahu siapa diriku ini sebenarnya, aku yang akan menjamin kamu akan berlutut, menangis darah di depan kakiku ini. Siapa kamu sebenarnya? Hah? Aku tahu persis siapa kamu sebenarnya. Aku gak peduli. Kamu mau klaim diri kamu siapa. Tapi di mata aku, kamu gak ada artinya. Benar. Identitas apa lagi? Hah? Kamu itu cuma katak busuk yang bermimpi merindukan bulan. Karena kamu tidak berhasil mencapai apa yang kamu mau, makanya kamu mengarah omongan tentang identitas palsu itu. Sekarang kamu kasih tahu. Kasih tahu. Siapa kamu sebenarnya? Menarik ini. Kalau kamu tidak mau memberitahukan siapa kamu sebenarnya atau identitas kamu, itu artinya masalah kamu belum selesai. Kalau kamu keluar dari sini, kamu harus berlutut di depan kami semua, minta maaf, dan kamu berjalan merangkak. Bukan cuma merangkak. Tapi kamu juga harus mengaku di depan semua Winata Group bahwa kamu cuma katak hina yang bermimpi terlalu tinggi. Dia adalah suamiku. Bapak dan Ibu yang terhormat, selamat datang di penerbangan internasional dari Eropa Timur menuju Andara. Penerbangan ini dilengkapi oleh koneksi internet yang dapat digunakan selama penerbangan. Selamat menikmati penerbangan ini. Terima kasih. Penguasa, hari ini Dina Larasati resmi menyelesaikan program doktornya. Sesuai instruksi Anda, saya sudah mengatur Winata Group, perusahaan terbesar di Andara, untuk memberikan penawaran sebagai direktur pemasaran dengan gaji 30 miliar per tahun. Hari ini akan dilakukan penandatanganan dan penyambutannya. Begitu Anda mendarat, Anda bisa langsung menuju lokasi. Baik, terima kasih atas kerja keras kamu. Penguasa, kabar Garuda Hitam aktif kembali di Indonesia sudah menyebar. Direktur Utama Winata Group, Angela Winata, sejak lama ingin mendapatkan investasi strategis dari Garuda Hitam. Bagaimana keputusan Anda? Kirimkan saja datanya kepadaku. Siap. Bagas Mahendra itu manusia brengsek. Aku mending nikah sama orang gila daripada nikah sama dia. Bu Direktur, keluarga Mahendra itu adalah keluarga bisnis terkuat di tingkat provinsi. Kakak Mahendra juga pernah punya hubungan dekat dengan Garuda Hitam. Di seluruh provinsi ini, hampir tidak ada yang bisa menentangnya.
akan sulit bagi ibu untuk menolaknya. Ya, terus solusinya kayak gimana? Solusinya dengan mendorong aku ke neraka kehidupan. Iya. Bu Direktur, jika Anda bisa mendapatkan investasi dari Garuda Hitam lebih dulu, atau Anda bisa menikah lebih dulu, mungkin Anda bisa aman. Karena jika pernikahan sudah terjadi, Nyonya Ratna tidak bisa membatalkannya. Nikah? Nikah duluan maksudnya? Nama kamu siapa? Satria. Satria Wijaya. Usia? 25. Pendidikan? Aku cuma tamatan SMA. Berhubung situasinya mendesak, tapi dia boleh juga. Kenalin, aku Angela Winata. Usia 24 tahun, putri dari keluarga Winata di Andara. Aku juga direktur utama keluarga Winata. Pastinya aku punya mobil dan rumah, gaji tahunan sekitar 10 miliar rupiah. Aku mau kamu nikah sama aku. Apa? Nikah? Iya, nikah. Aku mau kamu nikah sama aku. Apa? Nikah? Iya, nikah. Tapi kamu tenang aja. Ini cuma nikah palsu kok. Berlaku 1 tahun. Tugas kamu cukup gampang. Kamu cukup kerja sama-sama aku. Pura-pura jadi suami istri. Pernikahan palsu? Tapi maaf. Aku nggak bisa. Why? Uangnya kurang. Aku udah punya tunangan. Dan niat balik aku ke Indonesia ini, aku ingin menikah dengan dia. Sorry, aku terlalu gegabah. Menurutku, kamu nggak perlu seputus asa ini. Winata Group itu punya potensi yang sangat besar dan berkembang dengan baik juga kan. Garuda Hitam sebenarnya sangat ingin berinvestasi. Hanya saja proposal kamu ini, ya, kurang berani. Maksudnya? Kamu itu cuma buruh ilegal di luar negeri. Berani-berani ngomong kayak gitu sama aku. Yap, benar. Lihat di sini. Jumlah investasi yang kamu ajuin itu cuma 100 miliar. Minimal 100 triliun. Ih, Nah, itu baru masuk akal. apaan sih? Berani-beraninya kamu ganti proposal aku, seenak jidat kamu. Kamu tau gak? Kamu tuh gak cuma ngancurin rencana aku. Kamu juga ngancurin hidup aku. Kurang aja. Maaf, Aku bunuh ya kamu. maaf. Aku nggak sengaja. Ini nggak salah, Pak. Bapak, Ibu, ada yang bisa saya bantu? Nggak apa-apa, Kak. Nggak apa-apa. Aku baru aja bantuin beliau buat dapetin investasi ratusan triliun. Makanya saking bahagianya, dia nggak bisa menahan emosi gini. Iya. Aku? Bahagia? Tuh, ya kan? Tuh, saking bahagianya, Kak. Dia sampai speechless begini. Ya kan? Baiklah kalau begitu, selamat menikmati penerbangan kami ya. Terima kasih. Terima kasih. Tenang saja, Nona. Ini nggak salah kok. Percaya padaku. Kamu lagi bercanda? Hari ini, kamu gak cuma ngerusak rencana aku. Tapi kamu juga kurang ajar sama aku. Lihat aja, nanti kalau aku udah sampai di Andara, aku akan cari kamu. Aku akan ingat-ingat wajah kamu. Urusan kita belum selesai.
Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Susah ya emang jadi orang baik. Terima kasih. Udah dibantuin buat dapetin investasi ratusan triliun. Bilang terima kasih aja enggak? Emang gak ada sopan ya orang tua sekarang. Tapi gak apa-apa. Dina aku pasti beda. Dia ngeliat aku pasti bakal terkejut dan juga senang. Dina anakku, kamu luar biasa sekali sayang. Winata Group adalah perusahaan nomor 1 paling terbesar di kota Andara. Dan lo bayangin, kamu disambut semegah ini. Bisa bayangin kan perasaan nenek moyang kamu pasti tersenyum bahagia di alam lain sana, ya kan? Ma, ini baru permulaan aja. Targetku untuk menjadi presiden Winata Group. Seperti Angela Winata. Sayang sekali, dia jarang muncul di depan umum. Semoga hari ini adalah hari keberuntungan aku. Dan aku bisa bertemu dia. Harus dong. Anak mama pasti bisa. Ya. Setelah bertahun-tahun aku mendukungnya dari belakang, akhirnya Dina resmi jadi dokter dan masuk Winata Group. Dan tepat pada hari ini, aku akan mengatakan tentang diriku. Ya, tentang siapa aku sebenarnya. Hidup bahagia kami akhirnya akan segera dimulai. Hai Din. Satria? Bukannya dia di luar negeri? Ngapain dia kesini? Hah? Sudah, Din, kita udah lama banget gak ketemu. Aku kangen banget sama kamu, Din. Oh iya, Din, ini aku beliin bunga. Ini bunga khusus buat kamu. Satria, kok kamu tiba-tiba pulang? Ya, emangnya kenapa? Hari ini kan kamu resmi masuk Winata Group. Ya aku sengaja pulang untuk merayakan capaian kamu. Merayakan? Merayakan apa? Kamu datang ke sini tahu kan kalau anak saya lolos jadi dokter? Huh? Lolos dan kemudian direkrut oleh Winata Group, perusahaan nomor 1 di kota Andara. Karena kamu mau apa? Mau numpang hidup dan makan gaji anak saya, ya? Bu, Ibu kok ngomong gitu sih? Aku kan kesini cuma... Jangan panggil saya Ibu, diam kamu! Satria, karena kamu udah di sini, aku mau putus. Apa? Putus? Kamu pasti bercanda kan, Din? Enggak. Aku nggak bercanda. Aku udah lama mau putus. Kenapa? Kenapa putus, Din? Aku kan sekarang udah di sini. Kita bisa hidup bersama. Kenapa harus putus, Dina? Karena kamu memang gak pantas buat anak saya. Anak saya adalah lulusan dokter. Dan sekarang direkrut oleh Winata Group yang merupakan perusahaan terbesar di kota Andara. Sedangkan kamu, coba lihat. Bukan siapa-siapa, bukan sarjana, gak punya uang. Bahkan kamu kerja di, mana itu, di luar negeri jadi apa? Pekerja ilegal. Kok bisa ya kamu kepedean gitu? Hah? Mau sok-sokan ngejar anak saya? Ya gak bisa. Satria, apa yang dikatakan ibu aku itu nggak salah. Jarak antara kita udah terlalu jauh. Kita beda level, beda kasta. Jangan karena kamu udah resmi masuk Winata Group, kamu merasa paling hebat. Bagiku, Winata Group, ya ini, Winata Group ini, hanya seperti semut, gak ada artinya. Udah gila kamu, hah? Udah gila? Kamu itu cuma pekerja ilegal miskin yang bekerja di luar negeri. Dan sekarang kamu berani merendahkan Winata Group, perusahaan terbesar di kota ini, hah? Kamu pikir kamu siapa? Hah? Siapa kamu? Asal kamu tahu ya, Dina,
Kamu bisa direkrut khusus oleh Winata Group itu oleh perkataanku ini. Paham kok? Halo? Apa? Baik. Baik, saya mengerti. Terima kasih. Direktur, ada kabar besar. Kabar yang luar biasa. Ada apa? Tenang dulu kali. Direktur, Garuda Hitam setuju investasi ke Winata Group. Dan nilainya sebesar 100 triliun rupiah. Kamu serius? 100% benar. Dan ini kali pertama Garuda Hitam investasi kembali setelah beroperasi di Indonesia. Dan langsung 100 triliun rupiah. Direktur, ini berarti posisi Anda benar-benar naik ke puncak. Omong laki-laki itu ada benarnya juga. Siapa dia sebenarnya? Wulan, saya minta tolong sama kamu. Tolong carikan seseorang. Kerahkan semua cara, yang penting dia diketemukan. Siapa, Direktur? Namanya Satria Wijaya. Satria Wijaya. Tapi Direktur ingin bertemu dengannya untuk apa? Nikah sama dia? Hah? Nikah? Iya. Laki-laki yang bisa menebak pergerakan Garuda Hitam secara tepat. Laki-laki ajaib itu tidak akan pernah aku lepaskan. Udah gila kamu ya? Dari tadi kamu terus saja merendahkan Winata Group. Lebih baik sekarang kamu pergi. Pergi sana. Satria, aku tahu kamu gak rela putus sama aku. Karena selama ini yang udah biayain hidup aku, hidup ibu aku, itu kamu. Gini aja, setelah aku gajian, aku akan balikin semua uang yang pernah kamu kasih ke aku. Dina, apa kamu tahu? Kepedulianku sama ini, itu bukan cuma tentang uang. 1 miliar. Cukup? $2 miliar. Dina. 3 miliar. Itu batas terakhir aku. Udahlah Satria. Jangan jadi orang yang gak tahu diri kayak begitu. Gak usah munafik kamu. 3 miliar itu uang yang besar. Belum tentu loh kamu bisa dapetin uang 3 miliar seumur hidup kamu. Wow, 3 miliar ya? Wow, uang yang sangat besar sekali bukan? Kamu tahu kalau jumlahnya besar? Kamu sekarang keluar. Dasar sampah gak berguna, sekarang pergi lah istri. Jangan ganggu anak aku lagi. Ngerti kamu? Dina, pisau pertama yang muncul ke daratan akan menebas orang yang paling dicintai. Kamu benar-benar ingin melakukan itu? Emangnya kenapa? Menebas kamu? Emang kamu siapa? Hah? Dan memangnya juga kenapa? Sekarang lebih baik kamu pergi. Pergi sekarang! Ngerti kamu? Sayang, kamu ingat baik-baik ya. Anakku, status kamu sudah tinggi sekarang. Masa depan kamu juga gemilang. Jadi kamu udah gak perlu lagi repot-repot buang waktu kamu untuk ngurusin orang seperti dia. Ya? Ferry mana? Udah sampai di mana dia? Kamu bukannya dia mau datang ke acara ini? Hah? Oh, Ferry lagi ada urusan sebentar, Ma. Sebentar lagi dia sampai, kok. Bagus, bagus. Dengan Winata Group dan bantuan seorang Ferry Gunawan, masa depan kamu akan gemilang, nak. Ya, karena cuma Ferry yang layak dan pantas untuk kamu dapatkan, ya. Bukan laki-laki miskin pecundang seperti ini. Paham? Ferry, siapa dia? Saya kasih tahu kamu biar kamu benar-benar putus asa. Ferry Gunawan adalah tuan muda keluarga dari Gunawan di Andara. Dia muda, kaya, terpandang.
ayahnya eksekutif tertinggi di Winata Group dan kedudukannya itu di bawah dari direktur utama. Hah. Kalau kamu, kamu ini siapa aku tanya? Satria, sebentar lagi Ferry akan datang. Mending kamu pergi sekarang daripada kamu makin mempermalukan diri kamu sendiri. Oh ya. Satria, aku hanya ingin hidup lebih baik dengan status sosial lebih tinggi. Ferry punya pengaruh dan kekuasaan di sini. Dengan dukungannya, masa depan aku jauh lebih cerah, jauh lebih terjamin. So ya, aku mempertimbangkannya. Good. Very, very good. Tapi kenapa kamu begitu yakin? Aku nggak bisa ngasih yang lebih layak dibandingkan dia. Siapa tahu nih, aku ke depannya bisa kasih 100 kali lipat, puluhan ribu lipat, bahkan juta-jutaan lipat yang ku kasih lebih baik dibanding dia. Kamu. Hei kamu! Ferry udah datang. Sini sayang. Apakah kamu merasa lebih hebat dari saya? Nah, Ferry akhirnya datang. Halo Tante Susanti. Halo. Jadi kamu mantannya Dina? Orang miskin, nggak berpendidikan, kerja ilegal di luar negeri. Iya nak Ferry, ini dia loh sampah nggak berguna itu yang udah diputusin sama Dina tadi. Ya, ini dia orangnya. Penuh omong kosong dan ngeliatnya aja bikin sial. Oh ya? Kamu tuh sudah putus tapi belum pergi juga dari sini. Dan kamu bilang kamu merasa lebih hebat daripada saya. Kamu itu benar-benar nggak tahu diri. Yang nggak tahu diri itu saya atau kamu? Perkenalkan, saya Ferry Gunawan, tuan muda keluarga Gunawan. Papa saya adalah eksekutif puncak Winata Group. Dan kamu hanyalah orang rendahan yang berani berkata kepada saya nggak tahu diri. Cari mati. Ada apa ini, Ferry? Ribut sekali. Nggak ada apa-apa, Pak Hendra. Orang rendahan ini sudah diputusin sama Dina tapi masih nggak tahu diri. Makanya saya stay di sini sampai dia pergi. Oh. Dokter Dina Larasati, talenta kelas A, yang direkrut langsung oleh Presiden Angela Winata Group. Anak muda, lihat status itu penting. Dengan statusmu yang seperti ini, kau berani bermimpi bersanding dengan Dina Larasati. Bahkan sampai berani datang ke Winata Group. Itu benar-benar tidak tahu diri. Betul sekali. Kalian semua adalah orang-orang hebat di Winata Group. Tolong nilai sendiri. Dia Satria Wijaya, putus sekolah waktu SMA, kerja ilegal di luar negeri, dan setelah diputusin sama anak aku, masih ngejar-ngejar sampai di sini. Coba saya tanya, masihkah pantas disebut laki-laki dan adakah harga dirinya? Dan apakah layak untuk berdiri di samping anak saya? Dokter Dina itu talenta elit berparas cantik. Sampah seperti dia, mana mungkin pantas untuk... Bener. Cowok nggak berguna. Mau hidup enak dari gaji cewek. Udah gila kali. Dengar kan?
Dengar sendiri ya? Hah? Sadar sekarang. Artinya, perbedaan kamu dan anakku jauh. Ngerti? Satria, cowok boleh nggak punya uang, nggak punya kerjaan, bahkan nggak punya pendidikan. Nggak apa-apa, tapi kamu harus punya harga diri. Kamu udah tahu jelas-jelas status kita ini beda. Jadi apapun yang kamu lakuin, aku nggak akan mau balikan sama kamu. Dina, kamu ngajarin aku tentang ketidaktahudiria. Aku cuma salah pilih orang aja, Dina. Hampir 10 tahun lebih aku berkorban bekerja mati-matian di luar sana. Ternyata yang kubesarkan selama ini hanyalah serigala berbulu domba. Hah? Satria, siapa yang kamu sebut serigala berbulu domba? Hah? Siapa lagi? Siapa lagi? Aku gak tamat sekolah. Buat siapa? Buat kamu. Aku rela kerja banting tulang, kerja keras di luar negeri sana. Karena kalian berdua gak ada biaya untuk mau sekolah kan, Dina? Betul? Dan sekarang kamu sudah masuk ke Winata Group. Kamu pada rata. Satria, aku udah bilang, aku bakal balikin semua uang yang pernah kamu kasih ke aku. Bahkan 3 kali lipat. Terus ngapain kamu masih ngejelek-jelekin aku sekarang? Aku ngejelek-jelekin kamu? Nggak usah mutar balikin fakta. Dina, cukup. Mendingan orang rendahan seperti ini kita usir saja dia keluar. Iya benar nak Ferry. Saya juga udah muak banget lihat dia. Ih, usir aja dia. Keluar. Orang rendahan gak pantas berada di Winata Group. Pergi sana. Keluar. Pergi. Keluar. Tidak pergi. Pergi dari sini. Betul, usir aja dia. Hah. Direktur, kami sudah menemukan Satria Wijaya. Di mana dia? Dia ada di Winata Group, di acara penerimaan Dr. Dina Larasati. Dokter Dina Larasati. Tolong putar balik sekarang. Saya harus ketemu dia. Baik, Bu. Anak muda. Dr. Dina Larasati bukan cewek yang bisa kamu gangguin seenaknya. Aku kasih kamu satu kesempatan terakhir. Pergi sendiri dari Winata Group atau apa? aku perintahkan satpam buat ngusir kau. Betul. Usir dia sekarang. Satria, mending kamu pergi sekarang daripada kamu makin membuat Winata Group murka. Membuat Winata Group murka. Dina, apakah kamu ini gak terlalu berlebihan? Bahkan kalian semua ini tidak ada perwakilan dari Winata Group. Bukan begitu? Satria, kamu benar-benar mau jadi badut ya? Kamu mau buang sisa harga diri kamu? Kalau kamu terus keras kepala, aku nggak akan peduli lagi sama kamu. Simpan kepedulian palsu kamu itu. Aku nggak butuh kamu peduliin. Dan kamu nggak punya hak apa-apa di sini. Pintu di tempat ini terbuka lebar. Aku datang bukan untuk mengemis. Dan kalian tidak punya hak untuk mengusir saya. Yang punya hak penuh mengusir saya di sini itu adalah Angela Winata.
Pak, ayo dong lebih cepat lagi. Saya harus segera sampai ke sana loh. Ya, Bu, ya. Siap, Direktur. Ayo cepat. Cepat. Wah, sih. Kurang ajar kau. Presiden Angela Winata adalah orang yang sangat terhormat. Orang rendahan kayak kamu nggak pantas menyebut namanya. Saya benar-benar heran sama kamu, Satria. Kamu berani nggak sopan kepada Presiden Winata. Asal kamu tahu, papa saya, wakil presiden, nggak berani ngebantah sepatah kata pun kepada beliau. Dan kamu, hari ini benar-benar bodoh. Kamu mencemarkan namanya untuk pamer di depan kita. Tamat kamu hari ini. Angela, mungkin di mata kalian seperti Dewi. Ya, kalian selalu menggabung-gabungkan itu kan? Tapi di mataku dia biasa aja. Dan kalau sampai kalian berani menyentuh saya, kalian dululah yang akan tamat di tangan Angela. Wah, kurang ajar dia. Cari mati kamu. Satria, aku tahu kamu nggak rela putus sama aku. Tapi bukan berarti kamu bisa ngomong sembarangan tentang Presiden Winata. Tadinya aku mau ngasih kamu kerjaan di sini. Entah sebagai satpam atau OB. Tapi sepertinya kamu udah nggak punya kesempatan itu lagi. Satpam, tugas kebersihan. Iya, kenapa? Merasa direndahkan? Satpam di sini aja minimal lulusan sarjana. Dan kamu nggak lulus SMA. Seharusnya kamu bersyukur kasih kesempatan kayak gitu. Daripada kamu kerja di luar negeri secara ilegal. Jadi, aku serendah itukah di matamu? Itu kenyataannya. Tapi setelah dengar ucapan kamu tentang Presiden Winata Group, kayaknya kamu nggak punya kesempatan buat kerja di sini. Dina, kamu gak perlu repot-repot buat cariin aku kerjaan. Soal Winata Group menerima aku atau tidak, kamu bisa tanyain langsung ke Angela Winata. Apakah dia menerima aku atau tidak? Di mana Satria Wijaya? Di ruang acara penerimaan, Direktur. Situasinya kurang baik. Katanya dia dan Dokter Rina pernah menjalin hubungan. Ibu dan anak itu merendahkan Tuan Satria dan memaksanya untuk pergi. Jadi mereka udah putus? Dina benar-benar bodoh. Ya tapi gak apa-apa. Saya jadi gak perlu repot-repot untuk merebut dia dari siapapun. Kita lihat aja. Apakah dia masih berani untuk menolak ajakan nikah saya? Satria, kamu bener-bener gak ketolong. Kamu pikir apa yang kamu lakuin sekarang ini bisa ngubah apapun? Hah? Menurut Mama ini sudah sangat jelas. Dia datang sengaja ke sini karena dia tahu kamu resmi masuk ke Winata Group. Karena dia tidak bisa menumpang hidup sama kamu, makanya dia mau menghancurkan masa depan kamu. Iya kan? Wah, licik juga kamu ya, Satria. Tapi tenang saja, selagi saya masih ada di sini, semua tujuan kamu gak akan bisa tercapai. Benar. Presiden Winata adalah orang yang sangat adil. Apalagi dia yang merekrut Dr. Dina Larasati. Dan juga Ferry adalah anak wakil presiden.
Dengan didukung seperti itu, Presiden Winata tidak akan menyulitkan Dr. Dina Larasati. Dengar itu Satria. Trik murahan orang rendahan seperti kamu, di mata orang berkuasa, kamu seperti bahan candaan. Satria, sekarang aku benar-benar ngerti. Kenapa 10 tahun kamu masih jadi pekerja ilegal di luar negeri? Kamu tahu gak? Putus sama kamu adalah keputusan terbaik dalam hidup aku. Keputusan terbaik. Aku takutnya setelah semua kebenaran ini terungkap, kamu sendirilah yang akan berlutut, memohon, dan menyesal dengan keputusanmu yang paling bodoh dalam hidup kamu. Apa? Presiden Winata telah kembali. Hei. Dr. Dina Larasati. Anda ini sangat luar biasa ya. Anda satu-satunya talenta yang direkrut tanpa seleksi terbuka. Presiden Angela Winata baru saja kembali dari luar negeri dan akan langsung menuju ke kantor. Sepertinya beliau akan hadir di acara penerimaan Anda hari ini. Apa? Angela Winata bakal datang ke acara aku? Hendra, ini benar? Benar. Ini bukan berita palsu. Astaga Dina, seorang Presiden Winata Group memperhatikan kamu sejauh ini. Mama bilang apa nak? Kamu akan terbang dengan tinggi, ya kan? Sekarang nasib kita akan berubah ya. Dina, sepertinya sebentar lagi Presiden akan tiba di sini. Orang seperti dia, kalau dia masih di sini akan merusak suasana. Jadi, saran aku kamu usir aja dia sekarang. Betul sekali. Acara tempat seperti ini benar-benar lo gak bisa orang sembarangan. Nanti kalau Presiden Winata melihat dia, beliau bisa muter, nak. Oke, kamu ngerti. Satria, ini terakhir kalinya aku ngomong sama kamu ya. Untuk pergi sekarang juga. Presiden Winata akan datang ke sini. Kalau kamu pergi sekarang dengan baik-baik, aku janji, aku bakal nambahin kamu uang tambahan 2 miliar. Aku akan tambahkan 2 miliar. Dina, kamu masih mau ngasih uang lagi ke orang ini sebanyak itu? Mah, udah mah. Aku nggak mau Presiden Winata ngelihat dia. Dan first impression Presiden Winata terhadap kita jadi jelek. Uang 2 miliar itu nggak ada apa-apanya. Satria, kamu nggak pernah kan lihat uang sebanyak itu? 5 miliar. Kalau kata aku, kamu terima dan pergi dari sini. Dina. Setiap perkataan yang keluar dari mulut kamu itu selalu tentang sosial dan juga status. Aku takutnya kalau sampai nanti kamu tahu siapa diriku ini sebenarnya, aku yang akan menjamin kamu akan berlutut, menangis darah di depan kakiku ini. Siapa kamu sebenarnya? Hah? Aku tahu persis siapa kamu sebenarnya. Aku gak peduli. Kamu mau klaim diri kamu siapa?
Tapi di mata aku, kamu nggak ada artinya. Benar. Identitas apa lagi? Hah? Kamu itu cuma katak busuk yang bermimpi merindukan bulan. Karena kamu tidak berhasil mencapai apa yang kamu mau, makanya kamu mengarah omongan tentang identitas palsu itu. Sekarang kamu kasih tahu. Kasih tahu. Siapa kamu sebenarnya? Menarik ini. Kalau kamu tidak mau memberitahukan siapa kamu sebenarnya atau identitas kamu, itu artinya masalah kamu belum selesai. Kalau kamu keluar dari sini, kamu harus berlutut di depan kami semua, minta maaf, dan kamu berjalan merangkak. Bukan cuma merangkak. Tapi kamu juga harus mengaku di depan semua Winata Group bahwa kamu cuma katak hina yang bermimpi terlalu tinggi. Dia adalah suamiku. Bapak dan Ibu yang terhormat, selamat datang di penerbangan internasional dari Eropa Timur menuju Andara. Penerbangan ini dilengkapi oleh koneksi internet yang dapat digunakan selama penerbangan. Selamat menikmati penerbangan ini. Terima kasih. Penguasa, hari ini Dina Larasati resmi menyelesaikan program doktornya. Sesuai instruksi Anda, saya sudah mengatur Winata Group, perusahaan terbesar di Andara, untuk memberikan penawaran sebagai direktur pemasaran dengan gaji 30 miliar per tahun. Hari ini akan dilakukan penandatanganan dan penyambutannya. Begitu Anda mendarat, Anda bisa langsung menuju lokasi. Baik, terima kasih atas kerja keras kamu. Penguasa, kabar Garuda Hitam aktif kembali di Indonesia sudah menyebar. Direktur Utama Winata Group, Angela Winata, sejak lama ingin mendapatkan investasi strategis dari Garuda Hitam. Bagaimana keputusan Anda? Kirimkan saja datanya kepadaku. Siap. Bagas Mahendra itu manusia brengsek. Aku mending nikah sama orang gila daripada nikah sama dia. Bu Direktur, keluarga Mahendra itu adalah keluarga bisnis terkuat di tingkat provinsi. Kakak Mahendra juga pernah punya hubungan dekat dengan Garuda Hitam. Di seluruh provinsi ini, hampir tidak ada yang bisa menentangnya. Akan sulit bagi ibu untuk menolaknya. Ya, terus solusinya kayak gimana? Solusinya dengan mendorong aku ke neraka kehidupan. Iya. Bu Direktur, jika Anda bisa mendapatkan investasi dari Garuda Hitam lebih dulu, atau Anda bisa menikah lebih dulu, mungkin Anda bisa aman. Karena jika pernikahan sudah terjadi, Nyonya Ratna tidak bisa membatalkannya. Nikah? Nikah duluan maksudnya? Nama kamu siapa? Satria. Satria Wijaya. Usia? 25. Pendidikan? Aku cuma tamatan SMP. Berhubung situasinya mendesak, tapi dia boleh juga. Kenalin, aku Angela Winata. Usia 24 tahun, putri dari keluarga Winata di Andara. Aku juga direktur utama keluarga Winata. Pastinya aku punya mobil dan rumah, gaji tahunan sekitar 10 miliar rupiah. Aku mau kamu nikah sama aku. Apa? Nikah? Iya, nikah. Aku mau kamu nikah sama aku. Apa? Nikah? Iya, nikah. Tapi kamu tenang aja. Ini cuma nikah palsu kok. Berlaku 1 tahun, tugas kamu cukup gampang. Kamu cukup kerja sama-sama aku, pura-pura jadi suami istri. Pernikahan palsu? Tapi maaf, aku nggak bisa. Why?
Uangnya kurang. Aku udah punya tunangan. Dan niat balik aku ke Indonesia ini, aku ingin menikah dengan dia. Sorry aku terlalu gegabah. Menurutku, kamu gak perlu seputus asa ini. Winata Group itu punya potensi yang sangat besar dan berkembang dengan baik juga kan. Garuda Hitam sebenarnya sangat ingin berinvestasi. Hanya saja proposal kamu ini, ya, kurang berani. Maksudnya? Kamu itu cuma buruh ilegal di luar negeri. Berani-berani ngomong kayak gitu sama aku. Yap, benar. Lihat di sini. Jumlah investasi yang kamu ajuin itu cuma 100 miliar. Minimal 100 triliun. Ih, Nah, itu baru masuk akal. apaan sih? Berani-beraninya kamu ganti proposal aku, seenak jidat kamu. Kamu tau gak? Kamu tuh gak cuma ngancurin rencana aku. Kamu juga ngancurin hidup aku. Kurang aja. Maaf, Aku bunuh ya kamu. maaf. Aku Ih, sengaja. Ini Maaf, salah, Pak. Bapak Ibu, ada yang bisa saya bantu? Nggak apa-apa, Kak. Nggak apa-apa. Aku baru aja bantuin beliau buat dapetin investasi ratusan triliun. Makanya saking bahagianya, dia nggak bisa menahan emosi gini. Iya. Aku? Bahagia? Ya kan? Tuh, saking bahagianya, Kak. Dia sampai speechless begini. Ya kan? Baiklah kalau begitu, selamat menikmati penerbangan kami ya. Terima kasih. Beneran sih. Tenang saja, Nona. Ini nggak salah kok. Percaya padaku. Kamu lagi bercanda? Hari ini, kamu gak cuma ngerusak rencana aku. Tapi kamu juga kurang ajar sama aku. Lihat aja. Nanti kalau aku udah sampai di Andara, aku akan cari kamu. Aku akan ingat-ingat wajah kamu. Urusan kita belum selesai. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Susah ya emang jadi orang baik. Terima kasih. Udah dibantuin buat dapetin investasi ratusan triliun. Bilang terima kasih aja, Kak. Emang gak ada sopan ya orang tua sekarang. Tapi gak apa-apa. Dina aku pasti beda. Dia ngeliat aku pasti bakal terkejut dan juga senang. Dina anakku, kamu luar biasa sekali sayang. Winata Group adalah perusahaan nomor 1 paling terbesar di kota Andara. Dan lo bayangin, kamu disambut semegah ini. Bisa bayangin kan perasaan nenek moyang kamu pasti tersenyum bahagia di alam lain sana, ya kan? Ma, ini baru permulaan aja. Targetku untuk menjadi presiden Winata Group. Seperti Angela Winata. Sayang sekali, dia jarang muncul di depan umum. Semoga hari ini adalah hari keberuntungan aku. Dan aku bisa bertemu dia. Harus dong. Anak mama pasti bisa. Ya. Setelah bertahun-tahun aku mendukungnya dari belakang, akhirnya Dina resmi jadi dokter dan masuk Winata Group. Dan tepat pada hari ini, aku akan mengatakan tentang diriku. Ya, tentang siapa aku sebenarnya. Hidup bahagia kami akhirnya akan segera dimulai. Hai Din. Satria? Bukannya dia di luar negeri? Ngapain dia kesini? Hah? Udah, Din, kita udah lama banget gak ketemu. Aku kangen banget sama kamu ya.
Oh iya, Din. Ini aku beliin bunga. Ini bunga khusus buat kamu. Satria, kok kamu tiba-tiba pulang? Ya, emangnya kenapa? Hari ini kan kamu resmi masuk Winata Group. Ya aku sengaja pulang untuk merayakan capaian kamu. Merayakan? Merayakan apa? Kamu datang ke sini tahu kan kalau anak saya lolos jadi dokter? Hah? Lolos dan kemudian direkrut oleh Winata Group, perusahaan nomor 1 di kota Andara. Karena kamu mau apa? Mau numpang hidup dan makan gaji anak saya, ya? Bu, Ibu kok ngomong gitu sih? Aku kan kesini cuma... Jangan panggil saya ibu, diam kamu! Satria, karena kamu udah di sini, aku mau putus. Apa? Putus? Kamu pasti bercanda kan, Din? Enggak. Aku nggak bercanda. Aku udah lama mau putus. Kenapa? Kenapa putus, Din? Aku kan sekarang udah di sini. Kita bisa hidup bersama. Kenapa harus putus, Dina? Karena kamu memang gak pantas buat anak saya. Anak saya adalah lulusan dokter. Dan sekarang direkrut oleh Winata Group yang merupakan perusahaan terbesar di kota Andara. Sedangkan kamu, coba lihat. Bukan siapa-siapa, bukan sarjana, gak punya uang. Bahkan kamu kerja di mana itu? Di luar negeri jadi apa? Pekerja ilegal. Kok bisa ya? Kamu kepedean gitu? Hah? Mau sok-sokan ngejar anak saya? Ya nggak bisa. Satria, apa yang dikatakan ibu aku itu nggak salah. Jarak antara kita udah terlalu jauh. Kita beda level, beda kasta. Jangan karena kamu udah resmi masuk Winata Group, kamu merasa paling hebat. Bagiku, Winata Group, ya ini, Winata Group ini, hanya seperti semut, gak ada artinya. Udah gila kamu, hah? Udah gila? Kamu itu cuma pekerja ilegal miskin yang bekerja di luar negeri. Dan sekarang kamu berani merendahkan Winata Group, perusahaan terbesar di kota ini, hah? Kamu pikir kamu siapa? Hah? Siapa kamu? Asal kamu tahu ya, Dina, kamu bisa direkrut khusus oleh Winata Group itu oleh perkataanku ini. Kamu. Halo? Apa? Baik. Baik, saya mengerti. Terima kasih. Direktur, ada kabar besar. Kabar yang luar biasa. Ada apa? Tenang dulu kali. Direktur, Garuda Hitam setuju investasi ke Winata Group. Dan nilainya sebesar 100 triliun rupiah. Kamu serius? 100% benar. Dan ini kali pertama Garuda Hitam investasi kembali setelah beroperasi di Indonesia. Dan langsung 100 triliun rupiah. Direktur, ini berarti posisi Anda benar-benar naik ke puncak. Omong laki-laki itu ada benarnya juga. Siapa dia sebenarnya? Wulan, saya minta tolong sama kamu. Tolong carikan seseorang. Kerahkan semua cara, yang penting dia diketemukan. Siapa, Direktur? Namanya Satria Wijaya. Satria Wijaya. Tapi Direktur ingin bertemu dengannya untuk apa? Nikah sama dia? Hah? Nikah? Iya. Laki-laki yang bisa menebak pergerakan Garuda Hitam secara tepat. Laki-laki ajaib itu tidak akan pernah aku lepaskan. Udah gila kamu ya? Hah? Dari tadi kamu terus saja merendahkan Winata Group. Lebih baik sekarang kamu pergi. Pergi sana. Satria, aku tahu kamu nggak rela putus sama aku. Karena selama ini yang udah biayain hidup aku, hidup ibu aku, itu kamu. Gini aja,
Setelah aku gajian, aku akan balikin semua uang yang pernah kamu kasih ke aku. Dina, apa kamu tahu? Kepedulianku sama ini, itu bukan cuma tentang uang. 1 miliar. Cukup? $2 miliar. Dina, 3 miliar. Itu batas terakhir aku. Udahlah Satria. Jangan jadi orang yang nggak tahu diri kayak begitu. Nggak usah munafik kamu. 3 miliar itu uang yang besar. Belum tentu loh kamu bisa dapetin uang 3 miliar seumur hidup kamu. wow, 3 miliar ya? Wow, uang yang sangat besar sekali bukan? Kamu tahu kalau jumlahnya besar? Kamu sekarang keluar. Dasar sampah nggak berguna, sekarang pergi lah sih. Jangan ganggu anak aku lagi. Ngerti kamu? Dina, pisau pertama yang muncul ke daratan akan menebas orang yang paling dicintai. Kamu benar-benar ingin melakukan itu? Emangnya kenapa? Menebas kamu? Emang kamu siapa? Hah? Dan memangnya juga kenapa? Sekarang lebih baik kamu pergi. Pergi sekarang. Ngerti kamu? Sayang, kamu ingat baik-baik ya. Anakku, status kamu sudah tinggi sekarang. Masa depan kamu juga gemilang. Jadi kamu udah nggak perlu lagi repot-repot buang waktu kamu untuk ngurusin orang seperti dia. Ya? Ferry mana? Udah sampai di mana dia? Kamu bukannya dia mau datang ke acara ini? Hah? Oh, Ferry lagi ada urusan sebentar, Ma. Sebentar lagi dia sampai, kok. Bagus, bagus. Dengan Winata Group dan bantuan seorang Ferry Gunawan, masa depan kamu akan gemilang, nak. Ya? Karena cuman Ferry yang layak dan pantas untuk kamu dapatkan, ya. Bukan laki-laki miskin pecundang seperti ini. Paham? Ferry, siapa dia? Saya kasih tahu kamu biar kamu benar-benar putus asa. Ferry Gunawan adalah tuan muda keluarga dari Gunawan di Andara. Dia muda, kaya, terpandang. Ayahnya eksekutif tertinggi di Winata Group dan kedudukannya itu di bawah dari direktur utama. Hah. Kalau kamu ini siapa aku tanya? Satria, sebentar lagi Ferry akan datang. Mending kamu pergi sekarang daripada kamu makin mempermalukan diri kamu sendiri. Oh iya. Satria, aku hanya ingin hidup lebih baik dengan status sosial lebih tinggi. Ferry punya pengaruh dan kekuasaan di sini. Dengan dukungannya, masa depan aku jauh lebih cerah. Jauh lebih terjamin. So ya, aku mempertimbangkannya. Good. Very, very good. Tapi kenapa kamu begitu yakin? Aku nggak bisa ngasih yang lebih layak dibandingkan dia. Siapa tahu nih, aku ke depannya bisa kasih 100 kali lipat, puluhan ribu lipat, bahkan juta-jutaan lipat. Yang ku kasih lebih baik dibanding dia. Kamu. Hei kamu! Ferry, kamu udah datang. Sini sayang. Apakah kamu merasa lebih hebat dari saya? Nah, Ferry akhirnya datang. Halo Tante Susanti. Halo. Jadi kamu mantannya Dina? Orang miskin, nggak berpendidikan, kerja ilegal di luar negeri.
Iya nak Ferry, ini dia loh sampah nggak berguna itu yang udah diputusin sama Dina tadi. Ya, ini dia orangnya. Penuh omong kosong dan ngeliatnya aja bikin sial. Oh ya? Kamu tuh sudah putus tapi belum pergi juga dari sini. Dan kamu bilang kamu ngerasa lebih hebat daripada saya. Kamu itu benar-benar nggak tahu diri. Yang nggak tahu diri itu saya atau kamu? Perkenalkan, saya Ferry Gunawan. Tuan muda keluarga Gunawan. Papa saya adalah eksekutif puncak Winata Group. Dan kamu hanyalah orang rendahan yang berani berkata kepada saya nggak tahu diri. Cari mati. Ada apa ini, Ferry? Ribut sekali. Nggak ada apa-apa, Pak Hendra. Orang rendahan ini sudah diputusin sama Dina tapi masih nggak tahu diri. Makanya saya stay di sini sampai dia pergi. Oh. Dokter Dina Larasati, talenta kelas A yang direkrut langsung oleh Presiden Angela Winata Group. Anak muda, lihat status itu penting. Dengan statusmu yang seperti ini, kau berani bermimpi bersanding dengan Dina Larasati. Bahkan sampai berani datang ke Winata Group. Itu benar-benar tidak tahu diri. Betul sekali. Kalian semua adalah orang-orang hebat di Winata Group. Tolong nilai sendiri. Dia Satria Wijaya, putus sekolah waktu SMA, kerja ilegal di luar negeri, dan setelah diputusin sama anak aku, masih ngejar-ngejar sampai ke sini. Coba saya tanya, masihkah pantas disebut laki-laki dan adakah harga dirinya? Dan apakah layak untuk berdiri di samping anak saya? Dokter Dina itu talenta elit berparas cantik. Sampah seperti dia, mana mungkin pantas untuk... Bener. Cowok nggak berguna. Mau hidup enak dari gaji cewek. Udah gila kali. Dengar kan? Dengar sendiri ya? Sadar sekarang. Artinya, perbedaan kamu dan anakku jauh seperti. Satria, cowok boleh nggak punya uang, nggak punya kerjaan, bahkan nggak punya pendidikan. Nggak apa-apa, tapi kamu harus punya harga diri. Kamu udah tahu jelas-jelas status kita ini beda. Jadi apapun yang kamu lakuin, aku nggak akan mau balikan sama kamu. Dina, kamu ngajarin aku tentang ketidaktahudiria. Aku cuma salah pilih orang aja, Dina. Hampir 10 tahun lebih aku berkorban bekerja mati-matian di luar sana. Ternyata yang kubesarkan selama ini hanyalah serigala berbulu domba. Hah? Satria, siapa yang kamu sebut serigala berbulu domba? Hah? Siapa lagi? Siapa lagi? Aku gak tamat sekolah. Buat siapa? Buat kamu. Aku rela kerja banting tulang, kerja keras di luar negeri sana. Karena kalian berdua gak ada biaya untuk mau sekolah kan, Dina? Betul? Dan sekarang kamu sudah masuk ke Winata Group. Kamu pada rata. Satria, aku udah bilang, aku bakal balikin semua uang yang pernah kamu kasih ke aku. Bahkan 3 kali lipat. Terus ngapain kamu masih ngejelek-jelekin aku sekarang? Aku ngejelek-jelekin kamu? Nggak usah mutar balikin fakta. Dina, cukup. Mendingan orang rendahan seperti ini kita usir saja dia keluar. Iya benar nak Ferry.
Saya juga udah muak banget lihat dia. Ih, usir aja dia. Keluar. Orang rendahan gak pantas berada di Winata Group. Pergi sana. Keluar. Pergi. Keluar. Tidak kamu. Pergi dari sini. Betul, usir aja dia. Hah. Direktur, kami sudah menemukan Satria Wijaya. Di mana dia? Dia ada di Winata Group, di acara penerimaan Dr. Dina Larasati. Dokter Dina Larasati. Tolong putar balik sekarang. Saya harus ketemu dia. Baik, Bu. Anak muda. Dokter Dina Larasati bukan cewek yang bisa kamu gangguin seenaknya. Aku kasih kamu satu kesempatan terakhir. Pergi sendiri dari Winata Group atau apa? aku perintahkan satpam buat ngusir kau. Betul. Usir dia sekarang. Satria, mending kamu pergi sekarang daripada kamu makin membuat Winata Group murka. Membuat Winata Group murka. Dina, apakah kamu ini gak terlalu berlebihan? Bahkan kalian semua ini tidak ada perwakilan dari Winata Group. Bukan begitu? Satria, kamu benar-benar mau jadi badut ya? Kamu mau buang sisa harga diri kamu? Kalau kamu terus keras kepala, aku nggak akan peduli lagi sama kamu. Simpan kepedulian palsu kamu itu. Aku gak butuh kamu peduliin. Dan kamu gak punya hak apa-apa di sini. Pintu di tempat ini terbuka lebar. Aku datang bukan untuk mengemis. Dan kalian tidak punya hak untuk mengusir saya. Yang punya hak penuh mengusir saya di sini itu adalah Angela Winata. Pak, ayo dong lebih cepat lagi. Saya harus segera sampai ke sana loh. Ya, Bu, ya. Siap, Direktur. Ayo cepat. Cepat. Wah, sih. Kurang ajar kau. Presiden Angela Winata adalah orang yang sangat terhormat. Orang rendahan kayak kamu nggak pantas menyebut namanya. Saya benar-benar heran sama kamu, Satria. Kamu berani nggak sopan kepada Presiden Winata. Asal kamu tahu, papa saya, wakil presiden, nggak berani ngebantah sepatah kata pun kepada beliau. Dan kamu, hari ini benar-benar bodoh. Kamu mencemarkan namanya untuk pamer di depan kita. Tamat kamu hari ini. Angela, mungkin di mata kalian seperti Dewi. Ya, kalian selalu menggabung-gabungkan itu kan? Tapi di mataku dia biasa aja. Dan kalau sampai kalian berani menyentuh saya, kalian dululah yang akan tamat di tangan Angela. Wah, kurang ajar dia. Cari mati kamu. Satria, aku tahu kamu nggak rela putus sama aku. Tapi bukan berarti kamu bisa ngomong sembarangan tentang Presiden Winata. Tadinya aku mau ngasih kamu kerjaan di sini. Entah sebagai satpam atau OB. Tapi sepertinya kamu udah nggak punya kesempatan itu lagi. Satpam.
petugas kebersihan. Iya. Kenapa? Merasa direndahkan? Sapam di sini aja minimal lulusan sarjana. Dan kamu nggak lulus SMA. Seharusnya kamu bersyukur. Kasih kesempatan kayak gitu. Daripada kamu kerja di luar negeri secara ilegal. Jadi aku serendah itukah di matamu? Itu kenyataannya. Tapi setelah dengar ucapan kamu tentang Presiden Winata Group, kayaknya kamu nggak punya kesempatan buat kerja di sini. Dina, kamu gak perlu repot-repot buat cariin aku kerjaan. Soal Winata Group menerima aku atau tidak, kamu bisa tanyain langsung ke Angela Winata. Apakah dia menerima aku atau tidak?